Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Hadirin yang berbahagia, ba'da tahmid wa salawat, setelah menuju wassalam, hari kita lalu ke kajian kita bab Sulali, bab yang kedua. Tetapi sebelumnya mari kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab ini. Semoga ilmunya menjadi amal jariahnya dan kita yang membaca selalu bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan lalu kita bacakan tentang 3 macam. Ada ulama, ada hukama, ada kubarok, ya. Jadi saya baca lagi. Ulama, hukama, kubarok. Ulama adalah orang yang paham ilmu hakik terhadap ilmu agama dan dia paham betul hukum-hukum agama. Sedangkan ahli hukama adalah orang yang ahli bijak, orang ahli bijaksana yang bisa menasihati, tahdim, mendidik, mengarahkan, menjadikan akhlak yang terbaik. Kalau kubarok, masyayikh, orang-orang yang sudah betul-betul membahas kita senior ulamanya, yang sudah ilmunya itu ilmu tentang wujudullah, tentang kisah Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul pakai. Hanya disebut kubarok. Di dulu minggu lalu sudah sampaikan juga tentang hadisnya. Kita disuruh dikatakan jadi disuruh kubarok, wasailul ulama, wa khalidul hukama, gitu ya. Kita disuruh duduk bareng bersama para kubarok. Kita diminta untuk saling bertanya jawab dengan para ulama, wa khalidul hukama, dan kita bergaul menyatu dengan para ahli hukama. Nah, selanjutnya sebelumnya tinggal satu hadis yang membahas kita mengenal berikutnya. Pada saat itu kalau bacakan terlebih dahulu. Saya di zaman al-ummati. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun ala ummati yafirruna min al-ulama'i wal fuqaha'i fayabtilahumullahu bi thalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati. Sayati akan datang, atayati akan datang. Zamanun suatu waktu, suatu hari, suatu zaman. Ala ummati, atas umatku. Kadang-kadang pada hadisnya begini, sayati ala ummati zamanun, gitu. Ada 2 ya. Bisa dalam posisi ini ala ummati ini juga bagian dari banyak. Sayati zamanun ala ummati, sayati ala ummati zamanun, bisa. Akan datang pada suatu masa atas umatku. Apa itu? Yafirruna minal ulama, mereka kabur. Para yafir berlarian, mereka menghindari, menjauhi minal ulama, para ulama, wal fuqaha, dan para ahli fikih. Jadi kita nggak mau dekat sama ulama, nggak mau dekat sama ustaz, nggak mau dekat sama kiai, nggak mau dekat sama para ahli fikih. Hati-hati nih. Fayab taliyahumullahu bi thalathati baliyah. Maka Allah akan timpakan kepada mereka dengan 3 bencana.
3 malam, 3 bencana. Jadi kalau kita ngejauhin ulama, ngejauhin fuqaha, ngejauhin ustaz, kamu dekat sama kiai, maka akan dijauhkan, akan Allah berikan 3 bencana kepada kita. Alhamdulillah. Apa bencananya? Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah akan angkat dari keberkahan dari penghidupannya. Tadi saya tanya para ulama, gimana para ulama mau sambutannya kan? Ada bisa? Kalau kita bisa. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari penghasilan untuk kehidupan mereka, dari kasar mereka, dari penghasilan mereka. Nah ini jadi hidup kita nggak berkah, Pak. Ya, kerja kita nggak berkah kalau kita ngejauhin, kabur atau menjauh dari para ulama atau para fuqaha. Wasaniyatu yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, Allah akan pilihkan atau angkatkan kepada mereka sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita jauh dari ulama, akan dipilihkan ke kita pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kenal gitu ya situ karena pengen jadi ulama gitu ya. Wasalifatu yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang paling bahaya ini. Yakhrujuna, mereka keluar minad dunya, dari dunia bighairi iman, tanpa iman. 3 bencana. Kata Nabi, ada 3 bencana kalau kita menjauhi para ulama, nggak mau dekat sama ulama, nggak mau bertanya kepada ulama. Kalau ada pengajian seperti ini gitu, kalau nggak dekat sama ulama, kesian ulamanya baik. Tapi kalau kita kalau ada kajian datangi, kalau ada di mana ada pengajian datangi, itu namanya kita mendekati ulama, nggak kabur, nggak takut. Ya, ada pengajian lagi di sini, langsung buru-buru pulang. Nah, itu nanti ya firuna dari ulama, menjauh dari ulama. Yang pertama tadi Allah angkat keberkahan dari kehidupannya. Yang kedua, Allah angkatkan bagi mereka pemimpin yang zalim. Yang ketiga, keluar dari bumi ini atau meninggal tanpa membawa iman. Alhamdulillah. Itu sisa yang kemarin ya, tentang pembahasan tentang masalah ulama. Al-maqalatu tsalitsah. Maqalah yang ketiga. Satu. والمقالة الثالثة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من دخل القبر بلا زاد أي من العمل الصالح فكأنما ركب البحر بلا سفينة أي فيغرق غرقا لا خلاص له إلا بمن ينقذه كما قال صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث أي الطلب لأن يغاث. Makalah yang ketiga. An Abi Bakrin, dari Abu Bakar. Ini kinayah kuliah dari panggilan Abu Bakar. Dari Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa dakhala kubra, masuk kuburan, barang siapa yang meninggal masuk kuburan, bila zadin, tanpa bekal,
itu betulnya? Minal amal soleh, yaitu amal soleh. Makanya kan sudah ada fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu ya, ada yang itu. Berbekalah karena sebaik apa yang berkah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bekal adalah takwa. Sini bukan adalah bila amal soleh. Man dakhala qabra bila zalin, barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, minal amal soleh, yaitu amal soleh, maka annama raqibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan mengendarai atau menaiki bahtera kapal laut bila safina, melewati lautan tanpa bahtera. Kalau kita masuk kubur tanpa amal soleh, seperti pengen nyebrang lautan nggak pakai kapal laut Pak, gitu ya, ya berenang. Ya baik saya bisa bayangkan, karena kan sampai satu pulau setengah, mungkin 100 meter aja kita berenang di laut, kecapean, meninggal. Jadi kalau kita masuk kubur tanpa amal soleh, itu seperti orang mengarungi lautan tanpa bahtera, tanpa kapal laut. Baik, dari korban dia akan tenggelam. La khasalahu illa biman yaqidu an qada yaqiduhu. Jadi khasalahu, dia tidak ada berkesudahan kecuali ada yang menolongnya. Gitu ya. Jadi kalau kita tenggelam, betul-betul tenggelam, la khalas. Tidak ada berkesudahan terus-terusan, kecuali ada yang inqadha, itu menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma mayyitu fi qabrihi illa qalgharithil mughawwith ya. Mayit itu di dalam kubur, kalau sebut mayit itu dalam kubur ya, fi qabrihi, di kuburannya, illa qalgharithil mughawwith, jadi seperti orang tenggelam yang butuh pertolongan, tenggelam gini-gini kayak pertolongan. Makanya kalau tadi kan tidak ada berkesudahan, tidak ada yang mampu tidak ada penyelesaiannya kecuali yang menolongnya, maka nanti di hadis yang lain yang menolong orang meninggal itu adalah minimal dengan doa, ya, itu masih lain. Dengan doa, dengan amal jariah, gitu ya, dengan sedekahnya, itu yang menolong mereka. Hanya seperti orang tenggelam dalam lautan, perlu ditolong. Ai at-talibu li an-yughas, atau dia talib, mencari, meminta li an-yughas, untuk ditolong. Ya, kita menolong yang masih hidup, ya, dengan mendoakannya, memberikan amal jariahnya, dan memberikan amal saleh kepada mereka semua. Jadi itu perumpamaan kalau bahasa di sini adalah, ini perkataan Abu Bakar ya, perumpamaan perumpamaan orang yang masuk kuburan tanpa bekal. Bekal kita adalah amal saleh. Salah satu amal saleh kita dengan cara talabul ilmi. Di talabul ilmi ini mengumpulkan pahala ya, amal saleh kita. Wa maqalatur rabi'ah. Apa sering kenal baca apa tadi? Karena kalau kan enggak apa-apa. Rabi'ah ya. Nukila an Syekh Abdul Mukti Samlawi ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, ya, sif ali asnati Umar. Baik. Faqala law ka'an ya kan
Widada wassajaru at-tamadima hasal tuha faqala sofli hasanati Abi Bakrin faqala Umaru hasanatin min hasanatin Abi Bakr. Subhanallah ya. Nanti gantian Pak ya, Kecilan aja gitu. Ya makanya saya juga sebetulnya nggak lihat bapak itu baca kan nggak kelihatan. Butuh perjuangan membaca ini berarti pahala lebih besar. Semakin susah bacanya semakin besar pahalanya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalatul Rabi'ah, makalah yang keempat. An Umar, luar biasa nih. Umar dan Abu Bakar ini sahabat yang kalau bahasa kita kubar, sahabat besar. Beliau kedua-duanya adalah sebagai Khalifatullah, mengganti tata sebagai Khalifah di muka bumi ini, juga sebagai Amirul Mukminin. Tapi juga Amirul Mukminin itu berawal dari Umar Khattab. Dikatakan dan disebutkan. Dan Rasul pernah bilang kepada Umar, inna masalaka ya Umar, inna masalaka kamathalinuh wa masalah Abu Bakar kamathal Ibrahim. Jadi Rasul mengibaratkan Umar itu seperti Nabi Nuh, dan sementara Rasul juga mengibaratkan Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memang mengibaratkan seperti para nabi. Di mana ini kan kasusnya ketika perang Badar. Rasulullah berdiskusi dengan para sahabat, ini ada tawaran mau diapain. Maka Abu Bakar agar tahun tersebut ditebus, diampuni, dan bagi yang bisa mengajarkan kepada orang-orang Islam atau muslimin yang belum bisa baca, artinya dimaafkan. Tapi ketika Umar dapat, maka terbuka faktu, karena mereka kata Umar, mereka sudah menyakitimu, mengkhianatimu, faktu, maka bunuhlah mereka semua, kata Umar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih pendapat Abu Bakar. Jadi para tawan tersebut, tawan Quraisy itu diminta untuk menebus, dan yang lainnya yang bisa baca tulis, mengajarkan kaum muslimin bisa baca tulis. Dan ternyata Quran ada ayatnya membenarkan pendapat Umar agar para tawan itu sudah dibunuh semuanya. Makanya Allah mengatakan inna masalaka ya Umar kamathalinuh. Sesungguhnya kamu itu wahai Umar itu seperti Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh itu doanya? Apa saya yang surat itu? Rabbi la tadar ala abdina kafirin yara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yudillu fajran kafara. Ya. Rabbi, ini ayat ini kepada Allah, minta kepada orang kafir. La tadar ala kafirin yara. Jangan kau biarkan orang kafir ini di muka bumi ini. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka. Karena kalau kau biarkan orang kafir ini, mereka akan menyesatkan hamba-hamba umat-umatmu, ibadahnya hamba-hamba. Jadi kalau mintanya Nabi Nuh adalah matiin semua orang kafir di bumi ini, gitu ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim bilang, ketika itu Nabi Ibrahim kan mendoakan orang bijak. Salah satu perkataannya di kata-kata terakhirnya, Inna Rabbi Laghafurur Rahim. Sesungguhnya Tuhan itu Laghafurur Rahim, Maha lagi Maha Penyayang, ini memaafkan kepada orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi Rasulullah mengibaratkan Abu Bakar seperti para nabi dan rasul sebelumnya. Luar biasa. Ini tiga sahabat nih. Bin Abi An dikatakan tadi An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Sablawi, dinukilkan dari Syekh Abdul Mu'ti As-Sablawi, anna Nabiyya, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, li Jibril alaihissalam, berkata kepada Jibril alaihissalam, Nabi
melihatnya kepada Jibril alaihissalam. Sifri hasanatil Umar, berikanlah sifat atau gambarkanlah kepadaku hasanati Umar, tentang kebaikan-kebaikan Umar. Sifri hasanati Umar, gambarkanlah, terangkanlah kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Faqala, juga berkata, "Lau kanatil biharu bidadan wasyajaru aqlaman lama hasabtuha." Lima. Tulisannya 5 lama. Kalau di sini 5 tapi kalau di sini 5 cuma kayaknya enggak nyambung kalau 5 hasabtuha. Ya. Lama hasabtuha artinya saya tidak bisa menghitungnya. Iya. Bukan 5 itu kenapa? Kalau 5 lama tidak bisa menghitungnya. Lama hasabtuha gitu. iya. Makanya saya pikir ke sini. Sifri hasanati Umar, gambarkan kepadaku tentang sifat kebaikan-kebaikan Umar. Allah Jibril bilang gini, karatil bihar, laukaratil bihar bidadan. Jadi di perumpamaan Umar itu adalah seperti lautan. Bidadan itu, seandainya lautan itu midad sebagai bintang, wasyajaru aqlaman, dan pohon-pohon atau kayu itu sebagai penanya, lama hasabtuha, aku tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya kebaikan Umar bin Khattab, Jibril saja tidak bisa menghitungnya. Gitu banyak. Lama hasabtuha, aku tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya diumpamakan kalau andai kata lautan itu sebagai tintanya dan pohon-pohon di muka bumi ini sebagai pulpennya untuk menuliskan kebaikan Umar, tidak akan bisa tertuliskan. Tidak bisa dituliskan saking banyaknya. Faqala sifri hasanati Abu Bakrin. Kalau Rasulullah nanya lagi, kalau gitu gambarkan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Oleh Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu hanya salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Jadi Umar saja kebaikannya tak terhitung. Diibaratkan seperti lautan, bintangnya, dan pohon sebagai penanya untuk menghitung kebaikan Umar. Itu nggak bisa terhitung. Tetapi ternyata Abu Bakar itu ibaratnya Umar yang segitu baik baru satu dari kebaikan Abu Bakar. Saking banyak yang Abu Bakar, berarti kebaikan Abu Bakar lebih banyak daripada kebaikan Umar. Subhanallah. Jadi memang itu gambarannya. Artinya kalau tadi kita disuruh menghormati para ulama, menghormati para fuqaha, menghormati para kubara, baik yang tidak ada maupun yang sudah ada, kan doanya adalah apa namanya, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, gitu ya. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa lil ikhwan alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunlah kami dan saudara kami yang sabaquna bil iman, yang sudah beriman masa lalu. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau jadikan di antara kami ghil, pada ghil ya, ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang enggak enak dalam hati kami. Artinya kita harus memuliakan orang-orang terdahulu. Jangan sampai juga ada sangka-sangka yang baik buruk dari orang-orang terdahulu, orang beriman. Jadi kalau saat ini kita disuruh menghormati para ulama yang terdahulu maupun sekarang, terlebih lagi pada sebagai sahabat besar Khalifatullah Abu Bakar dan Umar, maka sangat-sangat aneh sekali kalau ada sekelompok manusia, sekelompok mazhab yang menjelek-jelekan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Utsman dan Ali bin Abi Thalib.
Biasanya 3 aja. Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini orang siapa? Dia mengutuk, melaknat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya kayak, berarti kan ada kesalahan besar di sini. Kita tidak boleh ulama terdahulu, apalagi sudah ada zaman sekarang ini sudah pada hebat pintar-pintar menilai para ulama terdahulu, menjelek-jelekan Imam Ghazali gitu, karena kebanyakan bid'ah atau khurafat, apalagi banyak hal para ulama dibanding-bandingkan dengan ulama yang lain. Nggak bisa. Mereka semua punya andil dalam Islam. Mereka semua punya andil dalam keilmuan. Ya, kita tidak boleh ghil aman, tidak boleh menghil apalagi orang-orang terdahulu kita. Nah, makanya di sini bagaimana kehebatan luar biasa Umar, bagaimana kehebatan luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Ada yang baca lagi? Ada baca lagi? Mbak, mau baca setengah atau enggak? Ini siapa Pak? Bapak Salim? Mau baca? Silakan. Ada enggak? Ini kecil ya. Izzud dunya. Ya. Ya. Tatakuma, ya betul. Umur dunia wala tusrifu bil amwal umur akhirah tusrifu ya cukup. Izzud dunya bil mal, izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia itu dengan harta. Orang kalau duitnya banyak jadi terhormat Pak. Gitu kan. Orang kalau hartanya banyak jadi terhormat. Datang orang pada hormat. Karena apa? Orang kaya gitu. Jadi itu dunia apa? Wa izzul akhirah bisalihil amal. Sedang kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Tinggal pilih gitu. Ini orang kaya nggak punya amal soleh, atau orang sederhana atau miskin tapi amal soleh banyak. Tapi ingat masing-masing punya ini. Kalau orang kaya dia mulia atau terhormat di dunia, sementara orang yang beramal soleh dia akan terhormat termuliakan di akhirat nanti. Atau wala tataqwa umur dunya wal tusilla bil amwal, maka dia tidak akan tataqwa itu menguat, tidak akan terkuatkan atau tidak akan menjadi oleh umur dunia, urusan dunia, wala tusibu, dan juga tidak akan baik illa bil amwal, kecuali dengan harta. Kita tahu tadi ya bahwa dia tidak akan kuat urusan dunianya dan tidak akan menjadi baik urusan dunianya kecuali dengan dengan harta. Wala tataqwa umur akhirah, begitu juga dia tidak akan kuat dengan urusan akhirat. Wala tusibu illa bil amali shalih, kecuali dengan amal-amal saleh. Amal saleh banyak Pak ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi amal saleh amal kebaikan. Pokoknya sifat kebaikan amal saleh namanya. Hatta wa tubitul ada al-tariq sedekah, membuang duri dari jalan adalah sedekah. Ini juga mengajarkan kita tentang dunia dan akhirat. Dunia itu bisa mulai dengan harta. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, ya artinya kita tetap juga kalau pengen juga terhormat. Dan kan fenomena di masyarakat kita adalah orang yang punya duit itu dihormatin, yang nggak punya duit ditinggalin. Makanya para kiai, para ulama atau ulama-ulama atau kiai ustadz yang kere-kere nggak dihormatin gitu biasanya Pak. Ya harus lebih bawah. Mau nggak mau akhirnya kiai jadi kaya-kaya ya. Kalau ada gitu. Baik, nanti Ustaz lagi. Kalau bapak berbahasa tidak betul. Qala al-khamisah. Al-maqalatul khamisah. Saya. Ya, betul. Wal maqalatul khamisah. An Uthman radhiyallahu anhu. Hammud dunya
ظلمة في القلب وهم الآخرة نور في القلب أي الحزن في الأمور المتعلقة بالدنيا صار مظلوما في القلب والحزن في الأمور المتعلقة بالآخرة صار منورا للقلب اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Ya, jadi ketiga lima, jadi Abu Bakar, Umar, Utsman. Nanti ada kata Ali. Nah, kata Ali ya, lagi dengan Ali. Karena sih kata membaca nih Pak, jadi nggak banyak keterangan ya, cuma baca doang dan kan membaca. Ini kayak jadi kitab. Jadi tidak banyak penjelasan, kalau penjelasan nanti malah dan pembahasan itu sudah kebanyakan juga sih dibahas. Kita hanya membahas bagaimana membacanya dan mengenalkannya. Dengan begini nanti ya semua yang ada di sini bisa kembali membacakan ke orang lain. Talaki namanya ya. Atau kalau bahasa sampai pasaran. Al-maqalatul khamisah. Maqalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Kalau hamud itu adalah kesedihan ya, sedih, gundah gulananya. Jadi kegundahan dunia itu adalah zulmatun fil qalbi. Kalau dia akan gelap dalam hatinya. Apa hamud kesedihan? Kesedihan hasan sedih. Apa sedih? Keinginan. Oh, bukan kesedihan sebenarnya. Al-hazn. Hamud dunya zulmatun fil qalbi. Ya, boleh. Oh ya keinginan. Hikmah itu keinginan yang besar. Motivasi atau kalau bahasa ambisi. Ambisinya dunia itu bisa menggelapkan hati. Keinginan untuk mendapatkan dunia, kata Utsman, dia dapat menggelapkan hati. Wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan ambisi atau keinginan akhirat itu cahaya bagi hati. Al-hasdu hasanun. Hasan itu sedih. Ilmu muta'alliqah bi dunia. Dengan urusan-urusan muta'alliqah fil umuri muta'alliqah berkaitan muta'alliqah bi dunia dengan urusan dunia sara muzliman, maka dia menjadi gelap fil qalbi dalam hatinya. Jadi maksud ini Pak, sedih tentang urusan dunia yang berkaitan dengan dunia, maka dia menjadi maka menjadi pasal muzliman fil qalbi, hatinya jadi gelap. Urusan kerja, urusan proyek, urusan macam-macam yang berkaitan dengan dunia, kita pikirin sedih, kehilangan sedih. Aduh, gara-gara ini pengajian proyek gue hilang nih, gitu. Gara-gara corona, kerjaan semua gak beres semua, sedih. Maka dia menjadi muzliman fil qalbi, hatinya jadi gelap. Ini hadis baik kata Utsman ya. Hati jadi gelap karena mikirin sedih terhadap urusan dunia. Sementara awal hazanu fil umur muta'alliqah bil akhirah, sementara kalau dia sedih terhadap urusan yang berkaitan dengan akhirat, saru munawwiran lil qalbi, maka hatinya jadi terang. Sedih ketika dia nggak bisa sholat jamaah, maka dia sejak sholat jamaah. Sedih kalau dia tidak beramal soleh, sedih kalau dia tidak banyak berinfak, sedih kalau hari ini saya belum baca Quran, sedih kalau saya hari ini belum sholat duha gitu ya. Maka dikatakan sara munawwiran lil qalbi, maka hatinya jadi terang kalau kita ngurusin akhirat. Nah, itu juga lagi diuji juga nih kita nih. Sekarang corona sudah mulai ternyata meningkat di fase kedua nih Pak ya. Nggak tahu sampai fase berapa. Nanti ada wacana taksir akan 8 jam malam nih kalau mau pengajian lagi. Atau dari berat-berat itu beraktivitas. Nah ini kalau bahasa kita sedih karena repot masalah dunianya, wah nggak ada kerjaan lagi, nggak ada masukan lagi, maka belum masuk fil qalbi, hatinya gelap. Tapi sedih kalau kita nggak bisa ke masjid lagi, sedih nggak bisa sholat jamaah lagi, sedih nggak bisa pengajian lagi, ya
harus setimak. Munawwirul qalbi, hatinya akan jadi terang kalau kita sedih terhadap urusan akhirat. Allahumma, ya Allah, la taj'al, jangan kau jadikan dunia akbaru hammina, lebih besar ambisiku, wala mablaghu ilmina, dan wala mablaghu, dan tidak sampai ilmuku. Apa tujuannya? Wala mablaghu tidak sampai ilmuku kan? Baik. Kalau tidak sampai betul ilmuna. Ini doanya, Allahumma la taj'al dunya akbaru hammina wala mablaghu ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini kata besar dalam hatiku. Jangan kau jadikan hati ini dikuasai dunia. Ya, begitu. Baik, al-maqalatus salisah. Ada yang baca lagi lain? Ada? Silakan. Al-maqalatus salisah. Ya. Karamallahu wajhah. Talabil. Kanatil jannatu talabi. Waman talabil maksiyati kanatin naru. Iya. Terus manistaghala bil nafi alladhi ya lanjut dari Yusuf lil baligh lil baligh al aqili atas lagi la yajuzu mana lil baligh al aqili liman saja tol jannati walidallahi ta'ala muridan al-maksiyati hakikati taliban binnari walisukhtillahi ta'ala. Baik, biasa bahasa ini kan, apa yang bisa apa gitu kan? Ya, kita bisa praktekkan. Baik, dan yang man kana kata ini, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau juga ada yang disebut karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Ada yang bilang kenapa Ali dijulukan karamallahu wajhah? Allah memuliakan wajahnya karena dia tidak pernah melihat kemaluannya, Pak. Gitu dikatakan. Jadi Allah memuliakan wajahnya karena beliau sendiri tidak pernah melihat kemaluannya. Jadi Allah memuliakan wajahnya. Minimal gitu ya, artinya kemaluan saja yang tidak lihat apalagi orang lain, gitu Pak ya. Jadi menunjukkan karamallahu wajhah. Tapi itu salah satunya saja. Makanya hanya Ali bin Abi Thalib yang dibacakan karamallahu wajhah. Semoga Allah meridhoi dan memuliakan wajahnya. Man kana barang siapa karena adalah fi thalabil ilmi, mencari ilmu, kana fil jannatu fi thalabihi, maka kana fil jannatu, dan maka surga tersebut dalam pencariannya.
siapa mencari ilmu maka dia mencari surga gitu kan. Karena terjadi fi talabihi. Wa man kana fi talabil ma'siyati, barang siapa di dalam mencari maksiat, dalam maksiat, karena tindaru fi talabihi, maka dia akan berarti maka dia telah mendapatkan neraka gitu kan. Emang maksiat bisa terlalu juga kan, terlalu ilmi terjemahannya kan adalah menuntut ilmu, cari ilmu. Emang ada terlalu maksiat? Banyak ya. Terlalu maksiat itu menuntut maksiat, mencari maksiat banyak. Menyengaja mencari maksiat, mencari kedosaan, berbuat maksiat itu banyak, menyengaja. Makanya kalau kita mencari ilmu, karena tahunya maka dia mendapatkan surga. Sedangkan orang yang terlalu maksiat, kalau dia mencari maksiat, menuntut maksiat, maka karena tidak lebih maksiat terlebih, maka dia sedang mencari neraka. Atau manistaghola fil ilmi, barang siapa yang istaghola, yang sibuk. Ada kata sibuk, itu maksudnya salawatan. Wasqilin dzalimin kan ya. Gimana namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terus wa ashqilin dzalimin. Itu kan kita bersalawat Nabi, wasqilin dzalimin. Ternyata salah satu keuntungan biarkan orang zalim sibuk sama orang zalim lagi. Coba kita kan nggak bisa mengalahkan mereka, kekuatan mereka, harta mereka, mereka bisa. Tapi ternyata mereka bisa dihancurkan oleh mereka sendiri. Sibuk karena orang zalim sama orang zalim. Kita jadi diam aja kalau kita nonton. Jadi yang orang zalim dikalahkan sama orang zalim. Manistaghola, barang siapa yang sibuk, kita mesti sibuk nih. Fil ilmi, dalam ilmu, an-nafi, yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil baligh al-aqil, alladzi yang la yajuzu, tidak boleh lil baligh al-aqil, bagi orang yang beralim baligh al-aqil. Apa ini jahalu kan? Jahalu ya? Jahalu dan kebodohannya, karena fil haqiqati taliban lil jannah, maka pada hakikatnya dia sedang mencari surga. Walillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Barang siapa yang mencari ilmu, sibuk cari ilmu, kesana kemari ke pengajian cari ilmu, pokoknya sibuk cari ilmu. Kata dia bilang, lu sekolah mulu kemana gitu ya. Sibuk cari ilmu, maka pada hakikatnya dia sedang mencari surga dan mendapatkan ridha Allah. Pada hakikatnya kita sedang mencari ridha Allah. Maka sibukin cari ilmu, sibukin cari pengajian. Di mana pengajian saltangin. Ya kalau masih kata siap malam dia mengajar tiap hari ngaji mulu gitu ya. Itu berarti kita sedang mencari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana, dan barang siapa murid dari maksiat, murid itu menghendaki, ingin menghendaki lil maksiati, untuk maksiat, karena bil haqiqati taliban lin nari, karena malaikatnya berarti dia sedang mencari neraka. Walisukhtillahi ta'ala, dan sedang mencari kemurkaan Allah gitu, atau mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Nah ini hakikat mencari ilmu. Makanya kalau masa kita pengajian kenapa sepi gitu ya. Lagi di sini Pak ya, saya juga lagi-lagi sering isi pengajian, tapi cuma 2, 3, 4 itu biasa gitu. Gak apa-apa, itu tantangan. Tapi memang istighfarilah, itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala orang yang mencari ilmu. Kan kata Rasul kan, waktunya apabila makhluk bahwa surga itu dilingkupi oleh gairah, wa hafatin nar syahwat, sedangkan neraka dilingkupi oleh syahwat, enak-enak. Jadi kalau dari ilmu pegel setengah jam ini pegel, capek, gak enak. Tapi kalau kita berbuat maksiat 2 jam gak cukup ya. Makanya alhamdulillah Allah
Allah pilihkan kita dalam rangka mencari ilmu itu, semoga Allah kasih istiqomah ya. Kenapa? Karena kalau mencari ilmu pada hakikatnya kita sedang mencari Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.